Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifatus Solihah dengan NIM 2020100078 dari Program Studi Administrasi Publik kelas A1. Sebelumnya, pada hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema globalisasi. Sebelumnya, akan dijelaskan mengenai poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Yang pertama, mengetahui pengertian globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang ketiga, mengetahui contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisa dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu globalisasi? Jadi, globalisasi berasal dari kata globe yang mempunyai arti bundar seperti bola. Yang dimaksud bola di sini adalah bola dunia. Jadi, globalisasi bisa diartikan sebagai proses sesuatu yang sudah mendunia, termasuk perubahan sosial di Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa dikatakan dengan iptek. Jadi, iptek di sini dapat mengakses informasi dan transportasi menjadi lebih cepat dan mudah, atau bisa menjadi lebih efisien dan tepat waktu. Yang kedua, dengan adanya pasar atau perdagangan bebas. Jadi, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online dan menjadi lebih cepat atau bisa diakses kapanpun saja. Yang ketiga, dengan adanya migrasi penduduk. Jadi, dengan adanya migrasi penduduk, menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Selanjutnya, akan dibahas dengan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak produk asing yang beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional, atau bisa dikatakan menjadi pasar modern. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien dan modern. Selanjutnya, tahukah Anda dampak globalisasi? Jadi, di sini dampak globalisasi itu terbagi menjadi dua jenis, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Yang pertama, pengiriman dan penyampaian informasi semakin mudah dan cepat. Yang kedua, melalui berbagai teknologi modern, hidup manusia menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, melalui proses industrialisasi, semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dampak negatif. Yang pertama, krisis moneter yang awalnya terjadi di negara-negara Asia Timur merembes ke negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia mengalami krisis politik yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemimpinan negara sampai 4 kali yang terjadi menjelang
akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Yang ketiga, munculnya kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah, baik yang bersifat separatisme maupun yang bersifat SARA. Jadi, kesimpulannya pada presentasi hari ini adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang memberikan banyak pengaruh serta berbagai dampak, baik dalam dampak positif maupun dampak negatif. Kita, sebagai manusia, harus bisa memikirkan bagaimana dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita yang lebih baik, dan kita juga harus bisa memilah atau memfilter dampak yang harus diambil dan dampak yang harus dibuang dari globalisasi tersebut. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dampak menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.